Baik, nah selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. Saya bekerja di Dinas Damkar Jakarta Barat yang ditempatkan sebagai kepala regu penyelamatan dan evakuasi. Sekarang saya berpangkat 2D. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan cara membuat simpul single loop bowline yang fungsinya untuk safety belt. Pertama, satu buah tali direntangkan seperti ini. Lalu kita buat loop satu dulu. Nah, running yang kanan saya, dia akan bergerak. Masukkan dari bawah, ya, dari bawah. Lalu kita silangkan ke bawah dan masukkan ke lubang yang pertama tadi kita buat. Nah, dirapikan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dan dia ada dua versi juga, menggunakan langsung ke tubuh korban, ya, dilingkarkan di pinggang. Running belnya dengan kanan saya yang akan mainkan, masukkan ke bawah ya, silangkan, masukkan ke dalam, ya, dengan tangan, silangkan, tarik, masukkan ke loop yang pertama. Nah, ini bisa dirapikan, ya. Jadi seperti ini. Inilah caranya, cara membuat simpul single loop bowline. Selanjutnya, baik, saya akan mencoba mempraktekkan membuat simpul double loop bowline, yang mana simpul ini pengembangan dari single loop bowline yang fungsinya yaitu untuk evakuasi korban yang lebih berat. Oke, kita bikin ikatan satu. Oke, ikatan satu sudah selesai dibentuk. Kita renggangkan. Lalu kita masukkan loop satu ke lubang sebelah kanan saya. Lalu dirapikan. Hingga terbentuk seperti ini. Ya, baik, saya akan mencoba membuat ikatan gelung 3 atau yang disebut dengan triple loop bowline yang berfungsi sebagai tali kursi untuk menahan beban. Dan ini juga pengembangan dari simpul double loop bowline. Tali kita bagi menjadi 2 sama rata. Lalu kita bikin simpul dulu seperti ini, ya. Masukkan dari bawah. Masukkan dari bawah. Nah, bentuk hingga menjadi 3 loop, ya. Kita kencangkan. Seperti ini, hingga terjadi seperti ini. Yang satu bisa kita gunakan untuk kaki, dan yang satu bisa untuk bagian belakang bahu atau pinggang, ya, untuk penolongan korban. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya akan mencoba mendemonstrasikan pemindahan korban seorang diri tanpa bantuan dan peralatan, yang fungsinya yaitu gunanya untuk
melindungi korban dari tempat yang tidak aman dipindahkan ke tempat yang aman. Ya, ada beberapa teknik yang perlu diketahui. Di sini saya coba menyampaikan hanya beberapa teknik saja dengan cara memindahkan korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Pertama-tama yang perlu diperhatikan mengenai APD seorang rescue, ya. Salah satunya yang harus dipakai yaitu sarung tangan, lalu bisa berupa latex, baju lengan panjang atau kaos panjang, lalu kacamata, lalu sepatu dan masker. Untuk saat ini saya tidak menggunakan masker karena untuk memudahkan menyampaikan informasi. Baik, langsung saja saya coba praktekkan untuk menolong korban tanpa bantuan orang lain. Posisi korban yaitu diindikasi tidak mengalami patah tulang. Jadi bisa kita menggunakan teknik mendorong, mengangkat korban, menarik korban dari tempat tidak aman ke tempat yang nyaman. Posisi rescue, duduk rescue seperti ini di antara kepala sang korban. Ya, setelah itu kita ambil dua bahu, ya, lalu kita angkat perlahan, lalu kita posisikan ke paha. Gunanya yaitu untuk melindungi bagian kepala dan membuat nyaman seorang korban. Perlahan-lahan kita dudukkan korban sambil kita jaga kepala korban. Setelah itu kita lipat tangan korban dan kita masukkan ke ketiak kedua korban, lalu kita kunci, ya. Lalu kita tarik ke belakang arah korban. Ingat, tidak menggunakan punggung, tapi menggunakan otot kaki. Karena kalau menggunakan punggung, risiko pada seorang rescuer. Ya, perlahan-lahan kita tarik, lalu kita tarik lagi, lalu selanjutnya sampai ke tempat yang aman. Setelah tempat yang aman, perlahan-lahan kita rebahkan kepalanya korban, ya, lalu letakkan secara perlahan-lahan. Lindungi bagian kepala seperti ini. Baik, untuk selanjutnya penolongan korban apabila terjadi keadaan darurat dan untuk menghindari bahaya-bahaya di sekitar korban. Salah satunya dengan menggunakan trik, yaitu menggunakan kepala rescue, ya, menggunakan kepala rescue. Hal ini kita bisa menggunakan tali, mitela atau jenis yang dapat mengikat ke tangan korban. Pertama-tama seperti biasa, posisi duduk seorang rescue seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti terjatuh ke korban. Tangan disilangkan mengangkat ke daerah perut atau dada, lalu diikat. Menggunakan mitela atau tali atau bahan yang untuk bisa diikat. Untuk kali ini saya mencoba menggunakan dengan mitela. Ya. Nah, setelah diikat, lalu seorang rescue berbubuk seperti ini mengarah ke korban, lalu kalungkan ke leher rescue. Nah, lalu kita angkat perlahan, kita seret ke belakang arah korban, berjalan ke tempat yang aman. Baik, untuk selanjutnya teknik menolong korban
dengan cara menggendongan, seolah kita menggendong istri kita di rumah. Tekniknya seperti ini. Pertama-tama kita tekuk tungkai korban seperti ini, lalu kita tahan dengan kedua kaki kita dengan maksud dia tidak bergerak ke kanan kiri ya. Lalu kita raih kedua tangan korban, lalu perlahan kita angkat langsung ya ke tubuh kita. Nah, ini kita jaga, lalu kita memutar. Ingat, kita menjaga badan dia, bahu dia, tangan kiri kita. Kita memutar dengan kuda-kuda, lalu kita dudukkan tangan korban secara pelan-pelan. Tangan kiri kita meraih kedua kakinya, langsung digendong ya, bawa ke tempat aman. Untuk penolongan selanjutnya, kita indikasikan sang korban masih sadar diri ya, lalu diindikasikan kaki bermasalah, misalnya keseleo atau tidak bisa digerakkan salah satu kakinya ya. Contohnya ya sini diinjak kaki saya, diinjak ya. Baik, nah posisi seperti ini, kaki luar dan kaki luar sang korban bergerak bersamaan dengan dalam hitungan ya, 1, 2, 3, kaki luar gerak ya, langsung kaki dalam lagi ya. Oke, selanjutnya kita mencoba menolong korban menggunakan LSB, yaitu buat mengangkut korban ke ambulan ya. Saya dibantu dengan dua rekan saya mencoba untuk mengangkat korban ke papan LSB. Untuk itu saya mencoba untuk mempraktekannya. Untuk pertama-tama, untuk posisi seperti biasa, kaki ya, untuk kuda-kudanya seperti ini. Tujuannya untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada korban, contohnya bisa terjatuh ke korban, menimpa korban. Untuk selanjutnya, tangan kita meraih badan korban dengan posisi seperti ini, lalu kita pastikan miring mantap, yaitu 3 miring mantap. Yuk, 1, 2, 3 ya. Posisi korban seperti ini ya, ini disebut dengan miring mantap untuk mencegah apabila terjadi korban ini ada patah tulang belakang atau leher. Selanjutnya kita pindahkan ke papan LSB. Untuk papan LSB yaitu didekatkan ke korban, posisi miring mengikuti tubuh korban, masukin ke sela-sela ya, perlahan. Yuk, udah. Kita rebahkan bersama papan LSB. 1, 2, 3. Nah, apabila korban belum pas, kita geser secara perlahan-lahan. Posisinya seperti ini, jaga area leher korban. 1, 2, 3. Nah, sekiranya korban udah lurus, kita pasang sabuk pengaman. Tujuannya agar korban tidak bergerak atau terjatuh nantinya. Dan untuk pengaman kepala kita pasang. Nah, ini bertujuan memasang pengaman ini bertujuan agar kepala korban tidak bergerak ya, karena takutnya diindikasikan kena tulang leher belakang. Sorry nih.
pas di sini. Lalu ke bagian dagu korban. Oke, setelah semua terpasang dengan sempurna, bisa korban diangkat dengan 2 orang. Ini lalu untuk mengangkatnya arahnya bagian kaki yang lebih dulu maju ke arah unit ambulan. Dengan ketiga korban bisa diangkat. Ya, 1, 2, 3. Ya, berjalan 1, 2, 3. Ya. Ya. Pak, ada warga yang juga bunuh diri dari lantai 2 di alamatnya di Kemanggisan RT 1 RW. Duduk dulu Pak, duduk pelan-pelan. Alamatnya Kemanggisan RT 1 Kemanggisan RT 1 RW 2 Kecamatan Palmerah. Ini ada yang mau dilaporin apa Pak? Ada warga yang mencoba bunuh diri Pak dari lantai 2. Lantai 2. Ya. Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Oh, Aikal. Aika. Umur Pak? Umur 17. Umur Bapak? Oh, 22. 22. Nomor handphone Bapak yang bisa dihubungin? 87. 175 831 495. Ya. Baik, kita persiapan dulu, tunggu Pak ya. Oh ya, siap. 31 31703. Apa 6 ada warga datang ke kantor sektor Palmerah minta bantuan evakuasi, ada korban hendak bunuh diri dari lantai 2. Di monitor komandan. Di monitor apa nama? Izin untuk anggota persiapan. Hati-hati di perjalanan. Pelapornya mana? Cewek apa cowok? Korbannya. Yang mau bunuh diri, cewek apa cowok, Mas? Cowok Pak. Cowok. Ya. Ya nanti tunjukin jalannya ya. Oh siap. Itu tadi depan ya. Ya. Kita persiapan dulu.
31 3 1703. Apa 6 kemudian unit kita anggota 108 TKP korban hendak bunuh diri di monitor.